Kembali lagi bersama saya, Amna Amelia, dalam acara Breaking News Sore yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Pemirsa, berita sore hari ini kita akan mengupas tuntas tentang PT Indofood Indonesia. Baru-baru ini telah terjadi krisis pada PT Indofood Indonesia terkait penarikan produk Indomie di Taiwan. Manajemen krisis dan komunikasi krisis sangat penting dalam bidang hubungan masyarakat atau public relation. Krisis dapat menempatkan merek, baik individu maupun perusahaan, di bawah sorotan publik yang intens. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa krisis dapat menarik perhatian besar dan penanganan komunikasi yang efektif. Selama krisis dapat memperkuat citra dan reputasi. Oleh karena itu, banyak pemimpin perusahaan menyadari pentingnya kesiapan khusus dalam menghadapi situasi krisis, terutama terkait media. PT Indofood Indonesia salah satu produsen makanan terbesar di Asia Tenggara yang baru-baru ini menghadapi krisis terkait penarikan produk Indomie di Taiwan. Produk yang dikirim tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tersebut, yang berdampak pada citra dan operasional perusahaan. Kejadian ini menyoroti pentingnya memiliki sistem manajemen krisis yang efektif dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Krisis yang dialami PT Indofood Indonesia ini tidak hanya berpotensi merusak reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Dalam kasus yang terjadi yang melibatkan Indomie adalah krisis human error. Krisis human error merujuk pada situasi krisis atau keadaan darurat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ini dapat terjadi ketika seseorang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, melakukan tindakan atau keputusan yang mengarah pada situasi berbahaya atau bencana. Kesalahan manusia dapat bervariasi, mulai dari kesalahan pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai. Jadi, permasalahan dari PT Indofood Indonesia yaitu PT Indofood Indonesia sebagai salah satu produsen makanan yang terbesar di Asia Tenggara yang baru-baru ini menghadapi situasi krisis terkait penarikan produk Indomie di Taiwan. Produk yang dikirim tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tersebut, yang berdampak pada citra dan operasional perusahaan. Kemudian, ada beberapa solusi untuk mengatasi krisis tersebut. Solusi yang pertama yaitu
pentingnya memiliki sistem manajemen krisis yang efektif dan responsif. Dalam dunia bisnis, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah kualitas produk hingga isu-isu regulasi dan kepatuhan. Solusi yang kedua, pentingnya bagi perusahaan multinasional seperti PT Indofood Indonesia untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di setiap pasar tempat mereka beroperasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa seluruh rantai pasokannya mampu menjaga kualitas dan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya masalah yang serupa di masa mendatang. Solusi yang ketiga, PT Indofood Indonesia perlu memberikan informasi yang transparan dan akurat pada pemerintah dan konsumen. Media untuk mengendalikan narasi dan meredakan kekhawatiran. Melalui langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki situasi dan memulihkan kepercayaan publik, sekaligus mengambil pelajaran berharga untuk memperkuat sistem manajemen krisis mereka di masa depan. Solusi yang keempat, krisis ini memerlukan tanggapan cepat dan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Penanganan krisis human error seringkali melibatkan pelatihan yang lebih baik, prosedur yang lebih aman, dan pengembangan sistem yang lebih andal untuk mencegah kesalahan manusia. Selain itu, peran komunikasi yang efektif dan manajemen krisis yang baik juga penting dalam mengatasi krisis yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Jadi, kesimpulannya, krisis human error terjadi ketika kesalahan yang dilakukan manusia menyebabkan situasi krisis atau darurat. Dalam kasus Indomie, kurangnya pengawasan dan standarisasi dalam proses ekspor yang menjadi akar permasalahan ini, yang mengakibatkan masalah serius di Taiwan dan berpotensi mempengaruhi reputasi serta kepercayaan terhadap merek masyarakat tersebut. Yang dapat dilakukan dalam menangani krisis ini mencakup perusahaan tahap pra-krisis. Perlu melakukan perbaikan pada sistem pengawasan dan standarisasi untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan. Selama krisis akut, penting untuk membentuk tim khusus, mengevaluasi resiko, dan menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal untuk mengatasi dampak yang timbul. Setelah krisis terkendali, tahap pasca krisis melibatkan pemulihan reputasi serta evaluasi menyeluruh terhadap proses yang telah berlalu. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya, Amna Amelia, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.